Obor. Apa yang akan kamu lakukan jika diminta untuk menyimpan banyak data di dalam program? Kemudian, gimana nanti kalau ada banyak sekali data? Pasti kita menggunakan banyak variabel, bukan? Apakah tidak capek untuk membuat banyak variabel? Dan juga, jika kita menggunakan banyak sekali variabel, hal itu juga justru akan mempersulit programmer. Kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita membutuhkan array. Apa itu array? Dan bagaimana cara kita menggunakannya? Array itu merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat atau yang kita kenal dengan satu variabel. Setiap data dalam array itu sendiri memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Dan juga, kita dapat menyimpan banyak sekali data dalam satu variabel, tapi haruslah bertipe data yang sama, yaitu jika kita menggunakan tipe data integer, maka semua tipe data integer itu semua variabel haruslah bertipe data integer untuk membuat satu variabel array tersebut. Kemudian indeks array selalu dimulai dari angka 0, tidak dimulai dari angka 1. Jadi jika kita mempunyai array dengan 10 data yang dapat dimuat dalam variabel tersebut, maka kita mulai dari angka 0, jadi 0 sampai dengan 9 indeks. Nah, ini contoh program paling dasar mengenai array. Jadi kita akan memberikan nilai-nilai pada data-data yang termuat di dalam variabel array itu sendiri dan akan kita tampilkan di konsol. Nah, seperti program biasa, di atas ini ada library yang kita gunakan, yaitu stdio, input dan output untuk program C. Kemudian ini angka merupakan variabel array. Di sini saya membuat 10. Nanti akan kita coba untuk mengganti beberapa. Nah, kemudian ini saya menggunakan variabel lain untuk membantu dalam fungsi perulangan, sehingga nanti akan ditampilkan secara keseluruhan data-data yang tersimpan dalam variabel angka sendiri. Ini dia programnya. Jadi di sini kita memiliki variabel angka dengan array yang data yang tersimpan di dalamnya itu 10. Bisa kita ganti dengan terserah. Kalau misalnya kita tidak mau membatasinya, maka variabel angka yang dalam kurung siku ini kosong seperti ini. Di sini saya akan memberikan 5 sebagai contoh, sehingga kita perlu menghapus ini. Kenapa? Karena 5 data sini akan tersimpan dalam variabel angka ini sendiri. Jadi pada indeks pertama, yaitu indeks 0, itu nilainya 2. Kita bisa ganti dengan nilai yang lain. Ini kan telah saya buat. Misalnya kita beri nilai 100 atau 1000. Nah, kemudian masuk ke fungsi perulangan. Nah, kemudian coba kita compile dan run. Nah, maka akan kita lihat, kita coba akan keluar nilainya seperti ini. Tadi kasusnya saatnya saya ubah dulu. Di sini kan saya buat 10, padahal di sini cuma ada 5, makanya nilainya berulang lagi. Jadi sini saya ganti dulu jadi 5, maka apa yang saya masukkan di dalam nilai-nilai yang data pada variabel array angka ini akan tampil di konsol seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ereza, NPM 166.
saya akan menjelaskan secara singkat dan langsung dengan contoh program array satu dimensi string. Langsung saja dari awal, seperti yang kalian lihat di sini, gets. Di sini ada gets. Gets ini untuk mengambil inputan user nama depan kita, kemudian last name atau nama belakang kita. Kemudian setelah itu, fungsi akses ini dipanggil dengan perangkat first name dan last name. Maka dia akan masuk ke di sini akses first name dan last name. Kemudian setelah itu, di dalam fungsi akses ini terdapat variabel baru dengan nama depan dan nama belakang. Kemudian banding 1, integer banding 2, lalu hasil. Dan str copy atau string copy ini merupakan fungsi untuk mengisi nama depan dengan kata misalkan moh. Dan nama belakang dengan kata misalkan Reza. Setelah itu, baru kita melibatkan fungsi strcmp atau dipanggil dengan string comparison. Dengan tujuannya ialah untuk membandingkan nama depan moh tadi tersebut dengan memasukkan user berupa first name. Kemudian banding 2 membandingkan nama belakang user berupa last name. Dan setelah itu baru masuk ke logikanya. Jika banding 1 sama dengan 0, maksud sama dengan 0 yaitu jika kondisi terpenuhi nama depan sama dengan nama depan inputan user, maka menghasilkan nilai 0. Begitu juga dengan banding 2. Jika banding 1 sama dengan 0, jika banding 2 sama dengan 0, berarti banding 1 dan banding 2 terpenuhi, maka hasilnya ialah 0. Jika tidak, salah satu atau keduanya menghasilkan 1, maka hasil juga akan menghasilkan 1. Kemudian hasil ini akan dikirim ke fungsi utama yang ditangkap oleh hasil ini. Setelah itu, di sini juga ada logikanya. Jika hasil sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan pesan, "Selamat, Anda berhasil." Dan jika tidak, maka dia akan memunculkan pesan berupa "Coba lagi." Setelah itu, akan terjadi perulangan berupa increment check sampai dengan 3 kali. Jika increment check sudah 2 kali, maka pesan tadi akan di-copy dengan kalimat akses Anda ditolak. Perulangan tersebut berlangsung sampai dengan cek sama dengan 3 atau 3 kali. Jika hasil tadi tidak sama dengan 0, dia akan terus berulang sampai 3 kali dan sampai muncul pesan akses Anda ditolak oleh sistem. Kali ini saya akan mencoba memasukkan nama yang tidak benar. Dia akan mengeluarkan pesan "coba lagi." Kita sudah mencoba 1 kali, berarti 2 kali lagi kesempatan. Jika salah, maka akses kita ditolak. Baik, bisa kalian lihat akses mengeluarkan pesan akses Anda ditolak. Selanjutnya saya coba run tapi dengan hasil yang benar. Jika benar, maka pesan yang keluar akan tuliskan "Selamat, Anda berhasil." Seperti ini. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afridiansyah akan menjelaskan kali ini tentang matriks array 2 dimensi.
Cara penulisan array 2 dimensi matriks di bahasa C. Bentuk penulisannya misalnya tipe data identifier. Buka kurung di sini nih namanya ini array. Arraynya ini dalam yang satu ini berisikan tentang baris, yang kedua ini berisikan tentang kolom, panjang kolom. Contoh penulisannya misalnya integer matrix, kolom baris pertama berisikan panjangnya 2, kolom kedua panjangnya 3. Contohnya seperti yang ada di gambar, array 2 dimensi matriks, integer A, isinya 3, barisnya panjangnya 3, yang kedua kolomnya panjangnya 4. Ingat ya, di bahasa pemrograman dimulai dari 0 dulu. Kolom 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Contohnya misalnya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti yang ada di gambar. Misalnya kolom 0, baris 0, isinya 1. Dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membuat tentang program matriks penjumlahan. Misalnya menghitung data di bawah ini menggunakan program penjumlahan matriks. Ini dia contoh programnya. Saya menggunakan variabel x1, y1, x2, y2, dan panjang matriks A-nya barisnya 10 serta kolomnya 10, dan juga matriks yang keduanya. Saya menggunakan program for dan else if. Sekitaran saja. Misalnya programatisnya tadi kan barisnya 2, kolomnya juga 2, barisnya juga 2, kolomnya juga 2. Nah, ini tadi kan contohnya kan 6, 4, 7, 5, 4, 5, 2, 3. Ini kan termasuk 2 dimensi ya. Langsung kita masukkan saja nilai. Kalau matriks A, kolom 1 baris 1, baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Nah, akan jadi seperti ini. Kedua, kita lanjutkan matriks B baris 1 kolom 1, matriks B baris 1 kolom 2, dan seterusnya. Ketemu hasilnya seperti ini. 10, 9, 9, 8. Sekian dari saya tentang matriks array 2 dimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang array 2 dimensi dalam bentuk string. Untuk konsep dasarnya, bentuk umum pada array 2 dimensi dalam bentuk string, kita pertama perlu menentukan tipe datanya, nama variabelnya, dan selanjutnya indeks jumlah barisnya, dan indeks panjang karakter. Berbeda dengan penjelasan array 2 dimensi yang teman saya sebelumnya jelaskan, di sini kolom kan seharusnya indeks baris dan indeks kolom. Di sini kolom itu sebagai panjang karakter. Di sini kita memiliki contoh. Ada tipe data char, nama variabelnya alamat, indeks baris 50 dan indeks panjang karakter 50. Dan di sini ada juga tipe data char, nama variabelnya kelas, indeks baris 10 dan indeks panjang karakter 5. Ya, selanjutnya ilustrasi dari cara kerja array 2 dimensi dalam bentuk string. Di sini kita memiliki contoh tipe data char dan nama variabel nama kota, indeks barisnya 10 dan indeks panjang karakternya 10. Untuk mengilustrasikan dari indeks barisnya, di sini ilustrasinya adalah yang menurun jumlah baris. Di sini mulai dari 0 dan 9 untuk akhirnya, dan memiliki total 10. Sama dengan baris,
indeks panjang karakter dimulai dengan 0 dan akhirnya adalah 9. Totalnya 10 juga. Ketika kita menginput nama kota Yogyakarta, dia akan menempati indeks baris 0 dan akan memakan panjang karakter 10. Juga ketika kita menginput nama kota selanjutnya, contoh nama kota Kebumen, dia akan menempati indeks baris 1 dan akan memakan jumlah 7 panjang karakter. Ya, selanjutnya cara menginput dan mengoutput pada array 2 dimensi dalam bentuk string. Dalam hal menginput dan mencetak hasilnya, kita hanya perlu memanggil nama variabelnya serta indeks baris saja untuk menginput yang kita inginkan, dan juga memanggil nama variabel serta indeks baris saja untuk menampilkan keseluruhan. Contohnya untuk input data yaitu di sini. Kita hanya perlu memanggil nama variabel nama orang serta indeks baris saja. Dan selanjutnya nama variabel nama kota dan indeks baris saja. Selanjutnya untuk output data, sama dengan input data, kita hanya perlu memanggil nama variabel nama orang dan indeks baris. Ya, selanjutnya akan dijelaskan contoh program dari array 2 dimensi dalam bentuk string. Ini adalah program dari array 2 dimensi dalam bentuk string. Di sini saya membuat program etalase produk SADES yang nanti inputannya adalah dari user, yaitu barang apa saja yang diinginkan oleh user yang akan disimpan dalam wishlist. Di sini saya menggunakan 3 array, 1 array 2 dimensi dan 2 array 1 dimensi. Di sini ada array barang, yaitu array 2 dimensi yang isinya sudah saya tuliskan, dan ada array WL. Ini akan digunakan untuk menyimpan inputan dari user nanti, barang apa saja yang diinginkan. Terus ada array harga, ini isinya adalah harga-harga dari array barang. Ya, langsung ke codingannya. Di sini akan dicetak isi array barang dan isi array harga, yang langsungnya akan program oleh program menanyakan ingin membuat wishlist, Y untuk iya, N untuk tidak, dan akan disimpan oleh yes no. Selanjutnya masuk ke dalam perulangan while. Dalam perulangan while ini akan ditanyakan apa saja yang diinginkan oleh user. Nanti akan disimpan dalam variabel B. Variabel B akan disimpan dalam array WL. Nanti tanyakan Y atau N. Selama user menjawab Y, dia akan terus berulang. Nah, masuk ke dalam outputnya. Di sini saya menggunakan array barang. Saya memanggil array barang yang indeksnya adalah array WL, yaitu inputan dari user tadi. Ya, kita langsung jalankan saja. Di sini akan dicetak isi array harga dan isi array barang. Membuat bisnis, ya. Jawab contoh 1 Mercedes X. Ya lagi nomor 7. Ya lagi nomor 2. Nomor 7 tadi Mercedes Cruiser dan nomor 2 adalah Mercedes Revolver. Dia jawab tidak. Nah, ini adalah inputan dari yang tadi kita jawab, yang kita inginkan tadi. Ya, sekian dari program array 2 dimensi bentuk string dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan array 3 dimensi oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang array 3 dimensi ya. Konsep dasar dari array 3 dimensi sendiri itu ada bentuk umumnya dalam bahasa C, dan bentuk umumnya adalah seperti ini. Tipe data, yang pertama itu adalah tipe data, lalu yang kedua itu nama variabel, lalu dalam kolom pertama ini adalah jumlah baris, lalu di kolom kedua ini jumlah kolom, dan kolom ketiga ini adalah panjang karakter. Untuk contoh penulisan sendiri seperti ini. Jika diperumpakan dalam sebuah kubus, terdapat array 3 dimensi bertipe data integer dengan angka 3, 3, dan 3, yaitu 3 baris, 3 kolom, dan 3 panjang karakter. Jika digambarkan oleh kubus terlihat seperti ini. Dan di setiap baris kolom dengan isi atau karakter ini terdapat jenis pengalamatan dari indeks tersebut. Lalu untuk input data untuk array 3 dimensi ini sebenarnya hanya memerlukan 2 dimensi awal saja untuk inisialisasi indeks mana yang akan diberi data. Misal terdapat kode seperti ini. Di sini kan ada mahasiswa. Ini merupakan array 3 dimensi mahasiswa tersebut. Lalu untuk menginputkan data itu ada di sini.
di for ini. For ini adalah untuk menginputkan data dari array tersebut. Dan akan mendapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk output atau cetak data dari array 3 dimensi sebenarnya sama seperti input data. Inisialisasi indeks hanya perlu menunjukkan 2 dimensi awal saja jika ingin menampilkan keseluruhan isi data dari satu alamat indeks tersebut. Misal ini adalah contoh kode untuk mencetak atau melakukan output pada data array 3 dimensi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang pertama ini kan yang ditampilkan adalah mahasiswa. Ini yang ditampilkan pertama adalah 0 dulu kan, I0 J0. Maka yang ditampilkan pertama adalah pada indeks 0,0. Lalu setelah itu J ditambah 1 kan, J++. Maka selanjutnya ini indeks yang dicetak adalah 0,1. Jadi seperti itu tuh. Lalu setelah ini akan memutar kembali dan I akan menjadi 1. Lalu yang dicetak akan menjadi 1,1 dan 1,0, lalu yang kedua akan dicetak 1,1 dan begitu seterusnya hingga jumlah mahasiswa ini memenuhi. Jika digambarkan outputnya akan terlihat seperti ini. Lalu kita akan melihat contoh kode yang sudah saya buat. Di sini terdapat program untuk membuat daftar nilai mahasiswa, di mana kita pertama memasukkan banyak mahasiswa dahulu. Lalu di sini kita akan menginputkan nama NPM mahasiswa. Nah, di sini saya untuk nilai mahasiswa karena akan saya bandingkan dan saya menggunakan percabangan untuk menentukan apakah dia mendapatkan nilai A, B, C atau D berdasarkan bobot nilai yang sudah diberikan. Saya di sini menggunakan array yang berbeda karena satu lagi, array hanya bisa menampung data dengan tipe data yang sama. Sedangkan mahasiswa menggunakan tipe data char dan nilai tentu saja harus menggunakan integer karena nanti akan saya gunakan boolean untuk penentuan percabangan dan untuk penentuan nilai A, B, C atau D. Di sini adalah untuk input datanya itu di sini ya. Jadi saya ada input data seperti nama mahasiswa, NPM mahasiswa. Ini saya taruh di array mahasiswa. Lalu nilai mahasiswa ini akan saya taruh di array nilai. Nah, lalu nanti langsung akan di-outputkan daftar mahasiswa, NPM mahasiswa dan nilai tersebut yang sudah dikonversikan. Di mana konversi tersebut ada ketentuannya seperti jika nilai data pada array nilai berisi kurang dari sama dengan 100 dan lebih dari 85 maka akan mendapat nilai A. Lalu jika kurang dari sama dengan 85 dan lebih dari 75 akan mendapatkan nilai B. Lalu jika kurang dari sama dengan 75 dan kurang dari sama dengan 60 maka mendapat nilai C. Lalu jika tidak memenuhi semuanya akan mendapatkan nilai D. Langsung kita jalankan saja kodenya. Akan keluar outputnya. Dan di sini kan bisa terlihat kalau tadi nilai dari mahasiswa pertama tadi kan nilai 90, maka otomatis dia akan mendapat nilai A. Lalu yang mahasiswa kedua mendapat nilai 80 akan otomatis mendapatkan nilai B. Lalu mahasiswa yang ketiga akan mendapatkan nilai C karena nilainya tadi 70. Lalu mahasiswa keempat akan mendapatkan nilai D karena nilainya 50. Nah, sekian untuk pembahasan kami tentang materi array. Semoga dapat membantu kalian dalam melakukan proses pembelajaran.